Bapak Ibu, keluargaku yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita merendahkan hati-hati kita di hadapan hadirat Bapa Surgawi. Kita memohon tuntunannya untuk kita dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengaku sungguh di hadapan hadirat-Mu, Bapa. Kami hanyalah segumpal debu, Bapa. Siapakah kami sehingga kami menjadi biji mata? Engkau kenal anak-anak-Mu pada saat ini, Tuhan. Pasukan elit-Mu, dari pribadi yang pertama sampai pribadi yang terakhir. Saat ini, Bapa, kami mau membaca dan mendengar firman-Mu. Kami hanyalah manusia bodoh, buta tuli, dan telanjang. Biarlah, Bapa, urapilah setiap kami, Bapa, dengan kuasa Roh yang kudus, yang bekerja begitu dahsyat di akhir zaman ini. Membakar kami, untuk kami. Bukan saja kami mendengar firman-Mu, tetapi kami melakukan firman dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Hamba, manusia hina ini, Bapak, layakan hamba untuk membawa firman-Mu, Bapak. Bila Engkau saja berkata-kata dan memberikan pengajaran kepada kami oleh firman pada saat ini. Haleluya. Kami satu hati pada saat ini, Bapak. Kami tolak, kami usir segala roh-roh di udara. Kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengambil alih fokus kami daripada firman-Mu di saat ini. Dipatahkan, dihancurkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Api surgawi. Bakar. Darah Yesus berkuasa. Tutup bungkus kami. Lindungi kami. Kami bersembunyi di balik naungan salib-Mu saja, Bapak. Biarlah kami semakin kecil dan Engkau saja yang semakin besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Berfirmanlah kepada kami. Sebab selaku anak-anak kami siap untuk mendengar apa kata firman. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Karena di sini kondisi cuaca. Efesus pasalnya yang keempat. Kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasalnya yang keempat. Ayat pertama sampai berakhir pada ayatnya yang ke-16. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca secara bersama-sama. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Berbahagialah setiap kita yang bukan saja menjadi pendengar, tetapi baiklah kita mau melakukan sabda kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji-pujilah Yesus Kristus. Pertama-tama hambanya yang hina ini menyapa ketiga pribadi yang esa yang telah ada di muka bumi ini. Salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh, Pak Eman Lahago. Salam hormat kepada Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus Paditia Nugrahanto. Salam hormat kepada mempelainya yang tercantik Roh Kudus Roh Kebenaran, Bunda Fei Hamdani. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita sekalian yang ada di ibadah ini, bahkan yang ada di live streaming. Saudara-saudara, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, anak-anaknya yang ada pada saat ini, dalam pasukan elit lewat firman di dalam Efesus pasal yang keempat dikatakan, bahwa marilah kita semua untuk saling menasihati dalam cinta kasih. Ayatnya yang pertama dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Kita semua dipanggil dari kegelapan menuju terang. Rasul Paulus menunjukkan kepada kita dalam perjalanan kehidupannya ke tengah-tengah dunia ini ketika ia memberitakan Injil dari kota ke kota, bahkan ia ada di jemaat Efesus pada saat itu. Ia memperingatkan kepada kita untuk perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini, kita harus berpadanan dengan apa yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kita harus rela untuk menderita. Kita tidak boleh lari dari persoalan kehidupan kita, tetapi hendaklah berpadanan dengan panggilan. Artinya panggilan kita ialah menjadi manusia-manusia cahaya. Panggilan kita ialah menerangi dunia yang ada dalam urgen pada saat ini, kegelapan. Berarti kita melakukan kehendaknya. Tidak bisa kita hidup tanpa melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang kedua dikatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Di sini kita dikatakan dan diingatkan saudara, untuk selalu untuk rendah hati. Kerendahan hati sebagai anak-anak Tuhan terpanggil. Karena Kristus, Yesus Tuhan itu memiliki karakter yang rendah hati. Demikian pula halnya tuh Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa ia rela untuk menderita. Karena apa? Di dalam penderitaan itu ia mengalami Yesus. Di dalam penderitaan itu ia boleh bersuka cita. Sebab bukan saja ia berkoar-koar, bukan saja ia berkata, bukan saja ia memberitakan Injil itu, tetapi hidupnya membuktikan bahwa ia adalah pengikut Yesus yang sejati. Ia rela menderita, ia rela untuk melakukan firman Tuhan, walaupun ditolak, walaupun tidak searah dan setujuan dengan dunia ini. Itu pun anak-anak Tuhan, di mana perikop adalah kita, kesatuan jemaat. Kita di dalam pasukan elit terpanggil dari dalam kegelapan menuju terangnya. Bagaimana kita mau keluar menjadi manusia-manusia cahaya pada saat ini? Bagaimana kita harus mengintrospeksi diri-diri kita, menjadi pribadi-pribadi yang menyatu dengan Yesus Kristus, pribadi yang mengakui dirinya, yang menyalibkan segala kedagingannya bersama di dalam salib itu. Milikilah kerendahan hati, sebab Yesus Kristus itu
Bayangkan, dia rela untuk meninggalkan segala keagungan, kekuasaannya, menjelma menjadi manusia hina, mati di tiang kayu salib. Itu gambaran dari kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus Kristus, yang harus kita contohi, yang harus kita lakukan. Bukan saja saya berkata-kata, tetapi Yesus mau kita memiliki pribadi yang benar-benar rendah hati. Bagaimana pribadi yang rendah hati itu? Ya, berpadanan dengan apapun yang akan kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Kata Rasul Paulus, bahkan baginya ia tidak peduli apapun yang akan terjadi dengan kehidupan. Apapun yang harus ia alami ketika ia memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Ia tidak mempedulikan itu. Ia harus berpadanan dengan Injil itu. Bukan saja ia berkata-kata. Ya, kita terpanggil untuk menjadi bukan saja percaya, tetapi kita terpanggil untuk menderita. Kita terpanggil untuk memiliki karakter Kristus, agar orang-orang di luar sana bisa melihat karakter Kristus hidup di dalam kita. Kita adalah satu. Bagaimana tangan bisa berjalan sendiri? Bagaimana kepala dan kaki, mata, telinga bisa sendiri? Tidak, saudara. Di mana kesatuan jemaat, anak-anak Tuhan di dalam pasukan elit, dihimbau, marilah kita tinggalkan segala hal-hal yang masih berbau anak-anak. Bukan berarti hal-hal anak-anak di sini soal kejahatan-kejahatan, soal iri hati, dengki. Tetapi ketika kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan itu dahsyat. Ia mau ketika kita tersungkur dan kita hanya, Bapa, saya hanyalah sampah, Bapa. Saya hanyalah debu tanah. Biarlah kita memiliki kerendahan hati di hadapan hadirat. Janganlah kita mau cari untuk pujian ini dan itu. Karena apa? Kerendahan hati itu terpancar dari hati kita. Kita benar-benar mau hidup menderita di muka bumi ini. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika kita telah dipanggil dalam terang itu menuju dari kegelapan menuju terang, yaitu Yesus Kristus yang adalah pusat dari segala sesuatu. Ketika kita menjalani hidup kita di muka bumi ini, maka Yesus mau prajurit-prajuritnya yang harus sehati, sepikir, seroh, dan sepenanggungan. Milikilah kerendahan hati, milikilah kasih. 9 buah roh itu dalam kehidupan kita. Kita memiliki kerendahan hati, lemah lembut, sabar. Di sini dikatakan tunjukkanlah kasihmu. Artinya apa? Bukan saja kita berkuar-kuar, menyalakan pelita, lalu taruh di bawah meja. Tidak, saudara, tunjukkanlah itu. Supaya dunia tahu bahwa engkau adalah pasukan elitnya Bapa Surgawi. Engkau adalah anak Tuhan yang dipanggil hanya karena kasih karunia-Nya. Dari kegelapan menuju terangnya yang bercahaya. Yesus Kristus yang telah datang kedua kali, yang ditolak mentah-mentah oleh dunia ini dalam wadah Aditya Nugrahanto. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus, dia hanyalah dulu adalah seorang penganiaya jemaat. Dan dia berkata bahwa dia sangat bersuka cita ketika dia dipanggil. Dan baginya, bahkan dia tidak mempedulikan lagi soal mau mati, mau hidup. Yang penting baginya, Yesus ketika ia hidup. Karena itu kita boleh lihat di dalam ayat-ayatnya yang selanjutnya. Tuhan mengingatkan kepada kita, di mana kita adalah satu tubuh, saudara-saudara. Tangan tidak bisa sendiri, kaki tidak bisa sendiri, tidak bisa bagaimana pasukan elitnya mau menjadi saksi. Kalau di dalamnya ada roh pemecah belah, ada roh iri hati, ada roh kedengkian, ada segala macam hal-hal kedagingan yang masih melekat di dalam diri kita. Bahkan saya pribadi, saudara-saudara, bukan berarti saya benar, saya adalah manusia pendosa di muka bumi ini. Dan Yesus Kristus mengingatkan kepada kita sekalian anak-anaknya, untuk lepaskan itu. Untuk engkau mau menjadi seorang murid seperti Rasul Paulus, bahkan dia dipakai luar biasa, lebih daripada murid-muridnya pada zaman itu. Karena apa? Kerelaan hatinya. Ia tidak mau, karena ia mengalami Yesus. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengalami Yesus Kristus itu dan mengenal ketiga pribadi itu, kan? Tuhan Yesus tidak mau sekedar kita ya percaya, tetapi berpadanan. Artinya karakter kita berpadanan dengan Injil yang kita beritakan. Hidup kita memancarkan itu. Kata-kata kita, perilaku kita. Agar dunia ini tanpa melihat, tanpa kita harus seperti itu, tapi mereka melihat dari kehidupan kita, mereka akan bertobat dan berbalik. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, hendaklah api Roh Kudus itu mengalir dalam setiap hati-hati kita pada saat-saat ini.
Untuk kita mengerti bahwa panggilan kita tidak lagi menjadi, kita ayat-ayat yang selanjutnya, kita dituntut untuk membawa damai, yaitu pertalian kasih di dalam pasukan ini, di dalam kita sekalian. Bagaimana kita mau keluar dulu? Kita beresi dulu di dalam kita, masing-masing kita ya. Hati saya harus diberesi. Dari anak-anak Tuhan kita, ketika sadar akan panggilan kita, maka kita tidak akan fokus lagi dengan apa yang dialami orang lain. Kita hanya fokus untuk menasihati, merangkul, membagikan cinta, supaya mereka merasakan kasih yang benar-benar tulus itu dari Yesus itu yang ada dalam diri kita, yaitu damai sejahtera. Ya, kita boleh lihat ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya benar-benar ya, kita menjadi dewasa secara rohani. Kita tidak lagi seperti bayi-bayi yang perlu bubur, susu, sedikit tersinggung, sedikit perlu ini dan itu. Tetapi kedewasaan penuh, memiliki karakter yang nampak lagi, bukan lagi kita, tetapi Yesus Kristus itu sendiri. Saudara-saudara, itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, dan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Kita telah ditawan oleh Yesus Kristus itu. Kita semua bersyukur pada saat ini. Dan pemberian-pemberian yang ia berikan. Saya memiliki karunia yang berbeda. Malaikat Riana memiliki karunia yang berbeda. Ibu Eka, begitu pula kita semua. Ibu Lila dan semua kita saling melengkapi satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Bagaimana kita mau bersaksi, bagaimana kita mau keluar menjadi terang kalau kita di dalam saja terpecah belah. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika hati kita, Roh Kudus akan, saya tidak tahu ya Bapak Ibu, tetapi Roh Kudus sendiri ya, yang mengingatkan kita dan membuka segala sesuatu ya, pada saat ini. Untuk membuka, apakah di dalam kita ada terdeteksi hal-hal seperti itu? Ya ada, dalam hati-hati kita ya, bahkan kita, saya sendiri pribadi. Untuk apa? Kita merenung diri kita pada saat ini. Ketika kita sudah keluar dari kegelapan dan menuju ke terang itu, maka hal-hal di dalam kegelapan yang dulu-dulu itu sudah tidak ada lagi. Itu sudah tidak penting lagi. Itu dibuang, itu dibuang. Mari kita dengan kesungguhan hati ya, pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Yesus berkuasa. Ya saudara, pada saat ini, mari Bapak Ibu kita bersama-sama keluarlah untuk menjadi saksi dan menyatakan kepada dunia bahwa ketiga pribadi yang esa itu telah hadir, telah ada bersama dengan kita. Kita boleh lihat ya, saudara-saudara. Di dalam pertama Yohanes 4 ayat 18, dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Inti daripada firman ini, ketika kita sudah keluar dari dalam kegelapan seperti Rasul Paulus, dia mau untuk menyerahkan kehidupannya seutuhnya untuk Yesus pakai. Bahkan ia rela dipenjarakan hanya untuk Yesus. Dia mau untuk hidupnya berpadanan dengan Injil yang ia beritakan. Dengan penderitaan Yesus Kristus pada saat itu. Begitu pula anak-anaknya. Yaitu apa? Penderitaan, lambang daripada salib Yesus Kristus itu. Setiap kita yang mengaku percaya dan mengikuti Yesus, dia tidak bisa lari daripada salib. Itu ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Ya, itu adalah konsekuensi. Ketika perenungan yang saya jalani pada saat ya kemarin-kemarin ya, Bapak membukakan juga bahwa kunci daripada kita menjalani hidup-hidup kita di muka bumi ini, yaitu kita melakukan firman, dan salib itu adalah kunci. Salib adalah kunci, di mana orang-orang luar menjadikannya seteru, menganggap adalah kebodohan. Tetapi bagi kita adalah kemenangan bersama dengan Yesus. Yaitu ketika kita menderita, kita diderah, ketika kita mengalami penganiayaan seperti Rasul Paulus, kita ditolak oleh dunia ini. Itulah salib yang kita tanggung. Tetapi apa di balik itu? Ada sukacita yang luar biasa. Ketika rasul-rasul pada saat itu mereka diperhadapkan di mahkamah agama, dimanapun, apa yang mereka katakan? Mereka bersukacita pada saat itu kan? Marilah dalam kehidupan kita jangan sampai
kita malu ya mau menyatakan ketiga pribadi di muka bumi ini. Aduh, saya takut di penjara nanti, saya takut teman saya akan meninggalkan saya takut nanti keluarga saya akan menyangkal saya takut seperti takut, 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 dan takut saja. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, saudara. Ketika engkau benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Bapa Sorgawimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, maka engkau akan menyenangkan hatinya. Engkau akan menyerahkan dirimu hanya kepadanya saja. Dan apapun yang engkau lakukan di muka bumi ini, maka engkau akan tunduk di bawah kuasanya. Karena itu, Tuhan Yesus menghendaki kita anak-anaknya. Bagaimana kita dapat memancarkan kasih itu kepada orang lain? Kalau di dalam diri kita, di dalam pasukan yang adalah keluarga dan Bapak kita yang punya anak-anak ini semua yang dikumpulkan dalam pasukan ini, lalu kita, ya Bapak Ibu saya ini ya berjaga-jaga ya karena di sini lagi angin kencang. Bagaimana kalau orang itu kita tidak dari kita semua tidak saling mengasihi, kita semua tidak saling mengampuni, memaafkan. Bagaimana kita bisa memancarkan itu untuk orang lain? Ya, kita adalah garda terdepannya oleh Bapa Surgawi, dibentuk olehnya sendiri. Karena itu dia mau bereskan dulu di dalam pasukan ini. Bereskan apa yang tidak beres itu bereskan dulu, baru kita keluar. Ya, bukan berarti saya beres Bapak Ibu, tidak. Saya seorang pendosa. Dan setiap hari ya saya harus pada saat ini, ya saya harus membayar harga itu karena ketelodoran saya sebagai manusia buta tuli dan telanjang di tanah yang hina ini. Karena itu, mari saya menghimbau kepada kita sekalian sebagai keluarga. Saya mencintai Bapak Ibu. Saya mencintai Bapak Ibu ya. Saya tidak mau apapun, tidak terserah untuk kita sekalian mau menyampaikan bagaimana dengan cara penyampaian kita tentang cinta ini. Tetapi demikianlah kunci daripada itu adalah cinta. Ketika kita mencintai Bapa, maka kita akan rela melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan namanya. Kita tidak mau mencuri kemuliaannya, kita tidak mencari mau dipuji, kita tidak mau ada lagi hal-hal. Mari kita perangi diri kita ya. Tidak boleh lagi ada iri hati, karena iri hati itu membuat kita mendengki dan sudah menjadi pencemooh dan lain-lain sebagainya. Tinggalkan itu dalam hati-hati kita, saudara. Saya mengasihi Bapak Ibu. Saya mengasihi Bapak Ibu. Saya mengasihi Bapak Ibu dengan cinta yang berasal daripada surga. Bapak mau, bukan saya mengasihi diri ke saya, tetapi saya mengungkapkan dari hati saya. Walaupun saya tidak melakukan banyak hal kepada Bapak Ibu, tetapi saya mengatakan satu hal ini, bahwa saya mencintai Bapak Ibu. Marilah, jadilah Paulus-Paulus pada saat ini untuk kita membenahi diri-diri kita. Dulu dia adalah seorang penjahat. Ya, kita semua penjahat Bapak Ibu. Ya, karakter kehidupan kita Tuhan tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat. Ya karena itu, ya ketika kita sudah dipanggil dan ditolong Tuhan, janganlah kita mau kembali kepada hal-hal yang dulu, hal-hal yang masih ada dalam kegelapan itu. Tinggalkan pencemooh itu, tinggalkan suka hal-hal yang tidak penting itu, tinggalkan, itu tidak baik. Itu tidak baik untuk tubuh roh kita, tidak baik saudara, sangat tidak baik. Firman Tuhan menekankan kepada kita di sini ya, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Artinya, ya kita bawa damai dengan ya ketika orang mau mengapa ya kita buat damai ya, karena kita lihat ada masing-masing kita ya seperti iya ya di sini angin pada saat ini sangat kencang ya. Saudara-saudara, marilah bawalah damai sejahtera. Ketika damai sejahtera bagaimana? Mungkin Bapak Ibu tanya, damai sejahtera bagaimana yang harus kita bawa? Ketika teman kita sedang ada dalam persoalan, rangkulah dia dengan cinta, nasihatilah dia. Ketika dia salah jalan, bawalah dia, rangkul dia dengan cinta yang daripada Bapa. Bukan engkau menghakiminya, maka dia akan merasa jauh daripadamu. Tetapi rangkullah dia dengan cinta yang berasal daripada Bapa itu. Nasihatilah dia, berhadapan muka dengan muka, engkau harus seperti ini. Itulah kasih yang mula-mula itu daripada para rasul itu ya saudara. Tuhan menghendaki kita pada saat ini untuk ada dalam cinta yang mula-mula. Supaya apa? Tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi apapun di dalam ini, tetapi kita semua sama-sama berjumpa di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kita sama-sama, bukankah kita semua merindukan itu? Jangan sampai kita mengawalinya dengan roh, kita mengakhirinya dengan daging. Tetapi Bapa mau kita mengawalinya dengan roh, kita juga mengakhirinya dengan daging. Tuhan mau supaya satu kesatuan di dalam kepenuhan Kristus di dalam hidup kita.
dewasa secara rohani. Tidak ada lagi ketersinggungan, tidak ada lagi hal-hal itu. Kalau kuncinya adalah cinta. Kunci dari segala sesuatu adalah cinta. Ketika kita mencintai, maka akan terpancar dari hati-hati kita. Ya saudara, berikanlah senyuman kepada semua yang ada di dalam pasukan ini. Berikanlah senyuman. Ya, itu dan Tuhan kehendaki kepada kita sekalian. Ingat di dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semuanya mendapat bagian di dalam api, yaitu belerang. Kita tidak ada dalam perhambaan ketakutan itu, sebab kita telah dimenangkan oleh kuasa darah Yesus Kristus, dan bahkan mereka, kita ini ada dengan pribadi. Yesus Kristus itu, dia telah ada di muka bumi ini. Bagaimana orang bisa tahu? Bagaimana mereka mau tahu? Jangan sampai kita menjadi penentang-penentang, bahkan kita akhirnya ketika kita bersaksi, orang lain boleh menghujat karena apa? Sikap dan karakter kita tidak mencerminkan Kristus. Yang di sini Tuhan mau karunia berbeda-beda saling melengkapi. Saya lemah, Ibu Eka menguatkan, Ibu Riana menguatkan, Ibu Lila ada dalam persoalan yang lain. Seperti itulah keluarga. Ketika kita satu hati, ya kita akan merasakan saudara kita, oh di sana ini dia sedang apa ini. Ya jangan sampai ke depan ini ada yang pingsan, ada yang tidak, ini kita tidak tahu. Kita bilang kita keluarga, tapi kita tidak saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya saudara-saudara, mari hendaklah kita berpadanan dengan Injil itu. Jangan takut ketika engkau bersaksi pada saat ini, keluarlah dan beritakanlah kepada dunia bahwa ketiga pribadi yang esa, Roh Bapa Yahweh yang telah ada dalam Pak Eman Lahago dan Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam Panitia Nugrahanto dan mempelainya yang tercantik Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang ada dalam wadah Bunda Fihamdani pada saat ini ada bersama-sama dengan kita. Beritakanlah itu kepada dunia yang ada dalam kegelapan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Yesus berkuasa. Ya saudara, jangan takut sebab Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jangan takut di penjara, jangan takut kita kehilangan apapun, jangan takut orang-orang, saudara-saudara kita, nanti kita jadi apa-apa, nanti orang akan tidak mau berteman dengan kita lagi. Bukankah sudah terjadi pemisahan? Apa yang kau takuti? Takutilah Tuhan Allahmu. Kita boleh lihat di dalam ayatnya yang 4, saya akan baca ya. Ayat 4 dan 5 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua orang Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi luar biasa Tuhan memanggil kita, Ia menawan kita luar biasa dan memberikan pemberian-pemberian. Masing-masing diberikan 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, dan lain-lain sebagainya. Perlabahkanlah itu. Bagaimana kita bisa memperlabahkan talenta-talenta itu? Sadarlah bahwa engkau adalah manusia-manusia cahaya yang diciptakan di tengah-tengah dunia ini atas panggilan surgawi untuk hidupmu. Jangan lagi engkau terikat dengan dunia ini. Jangan lagi engkau ada iri hati, ada dengki. Janganlah engkau tinggal di dalam hal-hal yang membuat kita dikontrol oleh logika manusia kita ketika Hawa jatuh di Taman Eden itu. Sehingga adalah yang baik dan yang jahat. Tetapi marilah yang nampak adalah yang baik saja. Kita matikan hal-hal dari gambaran yang jahat itu, sehingga yang nampak cerminan itu adalah gambaran daripada Yesus itu yang nampak dalam kehidupan kita. Saya minta maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang salah, tetapi marilah di dalam kasih tidak ada ketakutan, bangkitlah sebagai rasul-rasul pada zaman ini, Paulus zaman now pada saat ini, dan beritakanlah kepada dunia agar dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah hakim di akhir zaman itu telah datang untuk melaksanakan murkanya pada saat ini. Dan murkanya sementara menyala pada saat ini. Manusia-manusia cahaya, bangkitkah supaya engkau bersama-sama membantu pekerjaan ilahi pada saat ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Biarlah Roh Kudusnya saja yang menolong kita. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat Tuhan. Hati-hati kita adalah telanjang. Semuanya terbuka di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah Rohnya yang menolong kita
untuk memperbaharui hati dan pikiran kita, sehingga memiliki karakter yang dewasa, menjadi sempurna, serupa segambar dengan milik Tuhan Yesus Kristus ciptaannya. Kitalah gambaran itu. Haleluya. Praise the Lord.